Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, saya Siti Makfira Ramadhana R, mahasiswa semester 4 Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar. Pada pertemuan kedua ini, saya sebagai interviewer yang akan memandu jalannya proses wawancara selama kurang lebih 30 menit ke depan. Wawancara ini dilakukan dengan bertujuan untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana pemahamannya Kak Putri ini tentang caranya Tasya melakukan atau menerapkan strategi atau upaya untuk mengatasi rasa FOMO-nya. Nah, seluruh data dan informasi tentu saja selama proses wawancara ini akan dijamin kerahasiaannya, tidak akan disebarluaskan dan hanya untuk digunakan demi kepentingan penelitian saja. Selama proses wawancara berlangsung, saya meminta izin untuk melakukan rekam suara. Apakah Kak Putri bersedia? Iya, bersedia. Oke, baik. Kak Putri, bagaimana kabarnya hari ini? Kabarnya hari ini alhamdulillah baik-baik saja. Oke, baik. Kalau perasaannya hari ini? Perasaannya juga hari ini alhamdulillah lagi senang, happy. Oke, baik. Tadi Kak Putri ke kampus ya? Iya tadi, tapi satu matkul jadi cepat pulang. Oke, baik. Nah, bagaimana pandangannya Kak Putri ini tentang dampak positif atau negatif dari perasaan FOMO yang dirasakan oleh Tasya? Kalau dari pandanganku dan pengamatanku terhadap Tasya, memang Tasya sih sering ikut-ikutan, dan FOMO-nya juga itu ada dampak negatif dan dalam kehidupannya Tasya, ada juga dampak positifnya. Kalau dari sisi negatifnya, Tasya lebih kebanyakan harus mengikuti itu terus kegiatan-kegiatan tanpa mempertimbangkan kebutuhannya dan prioritasnya, karena kalau tidak dia ikuti dia merasa takut ketinggalan, dan kadang juga tingkat kecemasannya itu berlebihan sekali, yang kayak sampai-sampai biasa pernah lihat yang kayak pucat kila, yang kayak harus ikut itu, kalau tidak ikut tidak enak terus tidak enakan terus juga merasa kayak ada tekanannya lah untuk harus mengikuti suatu hal tersebut, karena kalau tidak dia merasa takut. Tapi ada juga dampak positifnya sih. Dampak positifnya dimana Tasya lebih produktif, apalagi kalau ada kegiatan-kegiatan yang positif dia ikuti, kayak misalnya ikut-ikut volunteer organisasi, kan itu menambah pengalaman juga ya. Jadi di situ bisa banyak juga kesempatan positif yang dia dapat dari ikut-ikutannya tersebut, seperti itu. Oke, nah bagaimana FOMO memengaruhi pola pikir atau mungkin perilakunya Tasya sehari-hari menurut pengamatan Kak Putri? Kalau dari pengamatanku itu karena perasaan takut tertinggalnya nih Tasya, dia pola pikirnya tuh dia harus berubah jadi kayak apa yang diikuti orang, dia juga harus mengikuti hal tersebut, karena kalau tidak dia ikuti dia merasa tertinggal, terus juga rasa ingin tahunya itu bertambah, kepo gitu. Jadi perasaan ingin tahunya itu meningkat, sehingga Tasya ini mau terus menerus untuk mengikuti suatu hal yang orang lain ikuti atau buat. Misalnya kayak itu tadi, kayak temannya dia tuh ikut sekali sama ada satu temannya tuh, kayak temannya ikut organisasi ini, mau juga ikut ini, padahal ada organisasinya tapi mau lagi tambah organisasi, dan ada juga kegiatan lainnya tapi mau juga tambah kegiatan karena temannya juga begitu jadi ini Tasya takut ketinggalan kapan sama temannya itu, jadi ikut-ikutan terus begitu. Oke, nah bagaimana Tasya mencoba menjaga keseimbangan antara merespon dorongan FOMO dan kebutuhan untuk kesejahteraan psikologisnya? Kalau saya lihat akhir-akhir ini kan memang udah terlalu yang kayak di awal-awal itu ikut-ikutan sekali. Kalau akhir-akhir ini bisa saya lihat dia imbangi itu antara kebutuhan dan prioritas, dan hanya karena ingin ikut-ikutannya saja. Jadi caranya itu Tasya menjaga keseimbangan antara dorongan ketinggalannya itu dengan kesejahteraan psikologisnya, yaitu tadi dengan mempertimbangkan suatu hal itu dengan betul-betul harus ikut
ikut itu tren atau kegiatan yang terbaru itu hanya karena keinginanku atau kebutuhanku. Terus dia juga validasi dengan lingkungan sekitarnya, kayak orang terdekatnya, kayak ke saya biasa dia tanya. Jadi sebelum memutuskan suatu hal dia ikuti, dia tanya dulu ke orang-orang sekitarnya kayak saya itu dan orang tuanya. Oke, baik. Nah, apakah ada strategi atau upaya yang mungkin Kak Putri ini sarankan ke Tasya untuk Tasya lakukan pada saat waktu itu, di saat Tasya ini FOMO-nya sudah memengaruhi bagaimana pola pikir dan perilakunya? Apakah ada kayak ada saran mungkin atau hal-hal yang Kak Putri beritahu kepada Tasya untuk mungkin bisa melakukan seperti ini atau dan semacamnya? Boleh diceritakan? Iya, terkadang kalau saya lihat itu dia cemas, takut ketinggalan, kayak bicara sendiri, takutku biasa mengeluh juga, takut kalau nggak ikut kayak ini apa. Nah di situ biasa Kak bilang, Tasya, nggak semua itu hal harus kamu ikuti, karena itu beberapa hal juga itu bukan kebutuhanmu, hanya karena keinginanmu dan ketakutanmu itu. Coba lawan, bisa gitu, jangan selalu mau ikut-ikutan sama orang karena kapasitasnya itu orang berbeda-beda ya. Masa kamu dengan begitu kau juga itu secara tidak langsung sakiti dirimu karena kau paksakan. Jadi saya kasih nasihat seperti itu, dan saya fokuskan gitu pikirannya, saya luruskan bilang jangan merasa tidak enakan juga, karena kalau misalnya tidak bisa pergi ke satu tempat tersebut tidak enakan sama temannya, jangan karena pasti juga itu temanmu mengerti kalian sudah dewasa masa tidak mengerti satu sama lain, pasti mengerti coba ditanyakan ke temannya bagaimana kalau tidak pergi tidak apa-apa jadi kalian tanya temannya, maaf teman-teman tidak pergi karena alasan ini, dan teman-temannya mengerti itu kan, jadi bilang itu kan sudah ditanya teman mereka mengerti dengan apa yang kau alami sekarang, jadi tidak bisa kok bergabung. Jadi jangan merasa takut tertinggal, karena semua itu orang punya kapasitasnya sendiri-sendiri, dan tidak semua juga bisa dilakukan gitu. Oke. Nah, bagaimana perasaan Tasya setelah menerapkan strategi atau mungkin saran-saran yang diberikan oleh Kak Putri ini dalam mengatasi FOMO dalam kehidupan sehari-harinya berdasarkan pengamatannya? Kayak tadi, terkadang kalau saya tanya bilang coba tanyakan ke temannya, bilang alasan ini saya tidak bisa pergi toh bisa ternyata dia iya ya, ternyata butuh komunikasi lebih lanjut, dan harus ceritakan baik-baik apa alasan dan dia bilang lega tidak terlalu takut sama cemasku juga berkurang tidak overthinking jadi situ kan kesejahteraan mentalnya juga bisa kayak terjaga. Dan Tasya, saya juga melihat Tasya kurang untuk mengikuti, kan itu Tasya memang FOMO sekali kalau tentang kegiatan-kegiatan harus ikut jadi sekarang ini saya lihat tidak terlalu karena itu tadi dia tahu yang mana benar kegiatan yang benar-benar dia butuhkan dan bermanfaat bagi dirinya, dan mana yang tidak ada manfaatnya dan hanya karena keingintahuannya. Jadi sekarang Tasya sudah sudah menerapkan itu hal-hal yang tadi saya katakan seperti itu. Oke. Nah, bagaimana strategi atau upaya yang dilakukan oleh Tasya ini memengaruhi persepsinya tentang dirinya sendiri atau mungkin rasa kepuasan hidupnya? Kalau dari yang saya lihat dari strateginya sekarang Tasya untuk mengatasi rasa FOMO-nya itu persepsinya tentang misalnya kayak tadi, kalau ada dia tidak ikuti temannya nanti merasa nanti Tasya merasa tidak enak ke temannya. Sekarang itu sudah tidak begitu dia merasa kayak lebih memahami dirinya, sama lebih pentingkan dirinya, dan dia juga sudah tahu yang mana kebutuhan keinginannya, yang mana prioritasnya, dan yang mana hanya karena ingin ikut-ikutannya saja. Dia juga saya lihat itu sudah
sudah ini Mi, kalau soal ikut-ikutan kayak organisasi apa begitu, dia sudah tidak terlalu fokus nih ke hal tersebut, dia fokus ke yang mana bermanfaat saja seperti itu. Oke, baik. Nah, apa yang Anda rasakan ketika Tasya ini bercerita tentang hal-hal yang menarik yang dilakukan oleh teman-temannya? Yang saya rasakan ketika Tasya bercerita hal menarik itu dengan yang dilakukan dan teman-temannya, saya merasa happy, merasa senang juga, ke bawah gitu ke bawah gitu vibes bahagianya kan. Kalau cerita dia tuh excited sekali kalau cerita tentang keseruannya toh, jadi kita juga merasa kayak senang lihat Tasya senang. Dan saya juga merasa bahwa Tasya menikmati hidupnya dengan teman-temannya, jadi merasa nyaman ya juga begitu. Oke, baik. Nah, kan tadi Anda nih mengatakan bahwa kalau sempat kini Tasya dulu ini di saat ada hal-hal yang dilakukan temannya itu kayak mungkin takut Ki akan tertinggal dengan apa yang dilakukan temannya, karena dia selalu juga mau ikut serta dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan sama temannya supaya dia tidak tertinggal Ki begitu. Nah, ketika Tasya menceritakan atau bercerita kepada Anda tentang hal-hal yang menarik yang mungkin dilakukan teman-temannya, apa respon Anda yang Anda sampaikan kepada Tasya? Sama seperti yang tadi, misalnya tuh Tasya kalau cerita nih tidak ikut kak ini, baru teman-temanku ikut, ibuku juga ikut. Dari situ aku tanya dulu toh, bilang apa alasanmu kenapa tidak bisa ikut. Bang, kalau saya tahu nih alasannya kenapa, ya jangan juga sering merasa seperti itu, karena tidak semua memang kegiatan atau apapun itu harus kamu ikuti, karena kamu juga butuh kamu juga punya kapasitas masing-masing yang berbeda dengan temanmu. Terus kemudian kalau kamu merasa tertinggal, itu cuma perasaanmu saja, padahal itu tidak sama juga sama temanmu. Saya kasih saya bangkitkan lagi kepercayaan dirinya, dan saya kasih tenang terhadap rasa-rasa cemasnya. Kadang itu kalau bicara kayak cemas nih, kayak frustasi sekali tuh, kayak di situ saya tenangkan dulu, saya tanya perasaannya bagaimana. Terus setelah itu saya dengar bercerita, baru saya tambahkan nasihat-nasihat seperti tadi, bahwa semua itu orang berbeda-beda, jangan selalu mau sama ikut temanmu ikut ini kamu juga ikut itu. Tidak semua hal itu kamu harus lakukan sama kayak temanmu, karena karena itu jangan merasa tidak enakan. Misalnya ada temanmu ikuti baru kau tidak ikut, karena temanmu pasti juga itu tidak merasakan apa yang dipikirannya, kayak tenang tidak dianggap negatif juga sama temanmu, jadi jangan takut begitu, seperti itu. Oke, nah bagaimana Tasya ini mengelola hubungan dengan media sosial dan teknologi untuk tetap bisa terhubung dengan perkembangan di sekitarnya? Tasya kayaknya hampir 24 jam kecuali tidur atau ke toilet dia pegang HP. Kalau mengelola sering sekali mengakses itu media sosial, karena di situ Mi juga kayaknya tidak mau ki jauh dari medsos, dari HP-nya, karena kalau kapan ki jauh biasa toh kusembunyikan HP-nya deh. Kalau tahu notice bilang mana HP ku ini, pusing sekali tuh saya lihat, frustasi ki, karena memang beliau tanya gitu, kenapa kok anda bisa sekali sedikit waktumu untuk tidak pegang HP, kenapa kok harus update terus? Bilang, tidak bisa kau, nanti ada informasi tertinggal lagi, nanti ada kegiatan temanku kesini bla bla bla, nanti tidak ada ajak kak, karena tidak diajak kak, karena HP ku tidak aktif ya, mana HP ku, dia stres sekali kulihat itu kalau tidak pegang HP. Jadi di situ takut merasa tertinggal informasi, jadi di itu kenapa harus update terus di medsos, sama HP-nya harus di tangannya terus, seperti itu. Oke, baik, berarti Tasya ini selalu terhubung dengan media sosialnya untuk
memastikan bahwa dia tidak tertinggal dengan apa yang terjadi di sekitarnya melalui media sosial. Oke, bagaimana Tasya ini menanggapi atau bereaksi terhadap peristiwa yang dia lewatkan? Misalnya kalau ada hal-hal yang dia lewatkan dia tanyakan misalnya kalau kayak kegiatannya di kampus toh dia tanyakan kepada teman-temannya yang di kampus. Terus kalau kegiatan yang kayak di keluarga begitu dia tanyakan kepada saya, dia cari informasi seputar kegiatan-kegiatan tersebut atau seputar apa saja informasi terkini toh dia cari sampainya dia dapat. Kalau dia belum dapat pokoknya dia cari tahu lah tentang update-update terkini. Terus juga dia akses itu medsosnya supaya tahu apa yang terjadi sekarang. Dia tanyakan kepada orang-orang sekitarnya, kayak saya dia tanyakan ke saya kalau ada ketinggalan sesuatu hal karena kalau dia kalau dia belum tahu itu apa yang mau dia tahu, dia kulihat kayak pusing, stres frustasi kayak cemas dan ya pasti bertanya terus dalam dirinya. Ya mau tidak mau ya kita sebagai orang terdekatnya juga agak risih ya kalau kayak apa ini ide, kayak kalau curhat itu atau cerita sendiri biasa di kamar kan sekamar kak ya, ide masa saya tidak biasa nyerutu itu gede, masa saya tidak tahu ini ketinggalan informasiku apa, mengeluh itu aja. Saya juga merasa kayak mengeluhnya ini apa, padahal itu informasi tidak bagaimana sekali jangan aku juga ikuti semua ya, tidak apa-apa jika bukan orang yang harus tahu semua suatu hal. Tidak apa-apa untuk tidak tahu, ada beberapa hal yang kita tidak tahu ya, atau kita tidak ikuti seperti itu. Oke, baik. Nah, tadi kan sudah Tasya sudah berusaha untuk menerapkan strategi-strategi atau upaya untuk menangani hal-hal yang Kak Putri ceritakan itu. Kemudian dari wawancara yang sudah lakukan dengan Tasya sebelumnya itu kan katanya dia sudah menemukan keseimbangan antara kegiatan dan hubungan untuk menyeimbangkan semua itu. Nah, bagaimana Tasya menemukan keseimbangan antara kegiatan dan hubungan di kehidupan nyata dengan keterlibatan dalam hal-hal yang terjadi di media sosial menurut yang Kak Putri ini amati? Dari yang saya lihat itu dia sudah belajar untuk perlahan-lahan untuk mengurangi konsumsi media sosial ya. Tapi awalnya memang itu sulit karena kadang juga masih 24/7 pegang HP, tapi dia perlahan-lahan sedikit demi sedikit kurangi gitu penggunaan medsosnya. Terus juga dia sudah batasi dirinya untuk ikut-ikutan dengan teman-temannya ya. Kayak pernah itu kegiatannya tuh saya sarankan bilang jangan coba beda, jangan ikut dulu ya. Dia coba untuk tidak ikut kegiatan selanjutnya juga, dia tidak ikut sampai berkelanjutan terus itu karena kebiasaannya tuh. Jadi ya kayak ada keseimbangannya antara dia mau mengikuti suatu hal itu karena dia juga sudah pertimbangkan akan kebutuhannya atau hanya karena ingin ikut-ikutannya saja. Jadi strateginya juga dia meminta pertimbangan dari orang-orang terdekatnya seperti saya atau orang tua dan teman dekatnya seperti itu. Oke, baik. Saya rasa sesi wawancara kali ini sudah cukup. Sebelum kita mengakhiri sesi wawancara ini, apakah ada hal yang ingin disampaikan atau ditanyakan? Tidak ada. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan dan kesediaannya Kak Putri untuk melakukan proses wawancara lebih lanjut. Saya meminta izin untuk melakukan proses wawancara lagi untuk apabila saya masih terdapat informasi yang ingin diketahui lebih lanjut selama proses penelitian yang saya lakukan. Apakah Kak Putri ini bersedia? Iya, bersedia. Oke, baik. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.